Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triana Putri, NIM F1 S1211195. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kewirausahaan, Bisnis Baru, dan Kepemilikan Bisnis. Kewirausahaan. 1. Definisi wirausaha. Kata wirausaha atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti melaksanakan. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, hakikat wirausahaan. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Antara lain, kewirausahaan adalah suatu nilai yang wujudnya dalam perilaku yang dijadikan sebagai sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses, serta hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. D. 3 manfaat wirausaha. Berikut ini adalah manfaat adanya wirausaha. Pionir dalam menyediakan lapangan kerja. B. Kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, dan tidak merugikan orang lain. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya. F. Sebagai seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. C. Wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang produk asing akan berkurang. Namun, di balik itu, kelemahan menjadi wirausaha secara umum, penghasilan tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, C. Kualitas kehidupan rendah sebelum berhasil, D. Tanggung jawab yang cukup besar. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha, A. Terbukanya peluang untuk mencapai tujuan. B. Terbukanya peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. C. Adanya peluang untuk membantu masyarakat. D. Adanya peluang untuk menjadi bos. Kedua, franchising. 1. Definisi franchise. Stanford dan Curran mencoba membeberkan definisi umum mengenai franchise, yaitu suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dan pemegang waralaba. 2. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Bisnis franchise sendiri membeberkan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis UKM dan di suatu negara. 3. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. 1. Peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dua, memastikan produk yang sesuai dengan standar dan kualitas. C. Perusahaan kecil. Usaha kecil memegang peranan penting dan menopang usaha besar seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan tertentu. Ciri-ciri usaha yang tergolong kecil adalah satu, dimiliki secara bebas, dua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok, tiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang, empat, usaha tidak memiliki karyawan, lima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi, enam, wilayah pasarnya bersifat lokal. Keuntungan bisnis kecil, satu, inovasi, dua, layanan pelanggan yang superior, C. Biaya rendah. D. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Namun, kelemahan bisnis kecil ialah A. Kelemahan manajemen, B. Kurangnya pendanaan, C. Peraturan pemerintah, D. Mengisi ceruk pasar yang B. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi. D. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya, diantaranya satu, perseorangan. Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. Tujuan utama pendirian perusahaan seorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Dua, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat firma. Sama seperti perusahaan perorangan, firma tujuan pembentukan firma adalah mencari keuntungan, perolehan dana. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV ialah persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Tujuan pendirian CV tersebut adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab yang terbatas. Yang empat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan badan hukum lainnya. Dalam praktiknya, perseroan terbatas terbagi menjadi dua. Dilihat dari segi pemilikan, perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas persero, contohnya adalah PT Telkom. B, dilihat dari status, perseroan tertutup, dan perseroan terbuka. Yang kelima ada perusahaan negara. Perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis. Yang satu, perusahaan jawatan atau perjan. Tujuan dari pembangunan perjan adalah untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Modal yang diperoleh berasal dari negara. Pegawainya pun merupakan pegawai negeri. Yang kedua ada perum. Tujuan dari pembentukannya adalah melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Modal yang didapatkan berasal dari pemerintah atau pihak lain, pegawainya pun pegawai yang diatur sendiri. Ketiga ada perusahaan persero, tujuannya adalah mencari keuntungan, modalnya berasal dari patungan swasta atau negara. Perusahaan persero terdapat beberapa macam, yaitu PT tertutup, PT terbuka, PT kosong, PT asing, dan PT lainnya. Yang keenam, ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya berasal dari milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Tujuannya untuk turut serta melakukan pembangunan daerah. Ketujuh ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial.
Modalnya berasal dari wakaf, hibah, atau sumber lain. Yang kedelapan ada koperasi. Koperasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kekeluargaan. Modal koperasi sendiri berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan pada khususnya pada masyarakat umum. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan usaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, satu, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Dua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang didapat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.